Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel ini gitu. Dan di video ini saya akan berbagi 5 tips bagaimana biar bisa sehat selama beribadah umroh hingga balik lagi ke tanah air. Nah, tips ini adalah sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan, teman-teman. Jadi alhamdulillah, sedikit cerita dulu ya. Alhamdulillah karena izin Allah kemarin ketika saya melaksanakan ibadah umroh itu setelah kembali ke tanah air pulang gitu, alhamdulillah sampai rumah sehat, teman-teman. Alhamdulillah sehat, tidak demam, tidak drop gitulah ya, batuk-batuk dan pilek itu wajar karena memang ada perbedaan cuaca di sana, ada perbedaan iklim gitu ya yang ada di tanah Arab dan di Indonesia. Itu wajar kalau batuk-batuk, dan batuk pun saya nggak lama, alhamdulillah sekitar hanya 1 minggu kemudian sudah sembuh. Nah, sedikit cerita juga, itu kalau pengalaman teman-teman saya yang sebelumnya gitu ketika pulang ke tanah air, kebanyakan mengalami demam dulu gitu, teman-teman. Ada drop demam beberapa hari baru kemudian sehat gitu. Nah, alhamdulillah kemarin itu saya pulang sampai rumah itu hari Jumat, teman-teman. Jumat siang jam setengah 11. Sampai rumah langsung mandi, kemudian siap-siap sholat Jumat gitu. Dan hari Sabtunya itu saya udah bisa berangkat kantor, teman-teman, untuk bekerja seperti biasanya. Bahkan sempat keliling juga karena kan tempat saya kerja itu ada di beberapa kantor gitu. Alhamdulillah bisa keliling sambil nyapa teman-teman gitu. Jadi ya gitu, alhamdulillah tidak mengalami demam ya. Ya emang ini banyak syukurnya gitu, teman-teman. Ya, lalu saya mau berbagi apa yang saya lakukan biar bisa menjaga kesehatan gitu selama beribadah dan pulang lagi ke tanah air, ibadah umroh gitu ya, dan pulang lagi ke tanah air dalam keadaan sehat dan bisa langsung bekerja lagi besoknya gitu, bisa langsung aktivitas normal gitu lah maksudnya. Nah, langsung aja kita ke tips yang pertama. Tips yang pertama itu adalah membiasakan olahraga gitu, teman-teman. Jadi sebelum umroh itu ketika di rumah gitu, kita harus membiasakan berolahraga. Nah, alhamdulillah kemarin itu sebelum saya berangkat itu beberapa bulan sebelumnya saya udah mulai rutin berolahraga. Yang sebelumnya itu jarang sekali gerak gitu kan, jarang sekali olahraga angkat beban gitu-gitu. Nah, alhamdulillahnya di mulai akhir tahun 2023 kemarin saya itu udah lumayan rajin gitu berolahraga, teman-teman. Jadi itu sedikit membantu. Karena umroh itu adalah ibadah fisik, teman-teman. Ibadah fisik, semua rangkaian ibadahnya itu melibatkan fisik gitu loh. Pertama ambil mikot gitu kan, ambil mikot untuk niat umrohnya itu kan menempuh perjalanan yang cukup jauh gitu. Itu juga butuh fisik yang kuat. Kemudian tawaf, keliling Ka'bah 7 kali itu juga butuh kekuatan fisik. Kemudian sa'i, bolak-balik dari bukit Safa Marwah itu 7 kali juga, itu juga butuh kekuatan fisik gitu, teman-teman. Jadi memang ibadahnya itu ibadah fisik. Kemudian selain itu juga jalan dari penginapan ke masjid itu juga butuh fisik juga, teman-teman. Jadi emang umroh itu yang perlu kita siapkan banget adalah fisik. Dan fisik orang yang rajin olahraga itu lebih mudah untuk beradaptasi gitu. Jadi metabolismenya lebih lancar, dan ketika beradaptasi dengan perubahan cuaca, perubahan iklim itu akan lebih mudah. Jadi pertama adalah membiasakan berolahraga, baik mau beribadah maupun di luar rencana kayak hari-hari gitu, dibiasakan berolahraga. Kemudian tips yang kedua adalah bawa jaket yang hangat, teman-teman. Nah, kemarin itu alhamdulillah saya bawa jaket yang tebal, jaket gunung gitu, untuk di perjalanan gitu. Jadi jangan hanya berpikir kalau di sana kan panas, ngapain pakai jaket tebal. Bukan begitu, tapi jaket ini lebih melindungi kita
di perjalanan gitu teman-teman. Jadi nanti kita di perjalanan itu kan naik bis, naik pesawat, yang itu juga banyak terpapar hawa dingin gitu, apalagi dari AC gitu kan. Kalau yang nggak terbiasa kena dingin itu bisa malah dropnya itu bukan karena ibadahnya, tapi karena di perjalanannya, karena kena dingin kayak gitu, jadi fisiknya bisa nggak kuat di situ. Jadi persiapkan jaket yang hangat teman-teman, jaket yang tebal yang hangat untuk melindungi tubuh kita, menjaga hawa suhu tubuh kita ketika di perjalanan gitu. Kayak di pesawat gitu kan, kalau dari Indonesia ke Madinah itu sekitar 9 sampai 10 jam gitu kan, lama gitu. Belum lagi kalau naik bis gitu, harus naik bis misal dari Jogja ke Jakarta atau dari Jogja ke Surabaya naik bisnya, terus atau naik travel atau apapun. Nah, di perjalanan itulah yang kita butuh jaket yang hangat. Lalu city tour-nya juga, kalau ketika di sana city tour itu kan juga naik bis dan itu juga terpapar AC juga, jadi itu butuh jaket yang hangat itu teman-teman. Kemudian tips yang ketiga adalah tidur yang cukup atau istirahat yang cukup selama di sana. Kita memang biasanya semangat beribadahnya itu sangat tinggi gitu teman-teman, pengen memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin, jadi kita sangat semangat untuk terus memanfaatkan waktu beribadah. Tapi jangan lupa kita juga butuh istirahat teman-teman. Nah, ini juga tips yang diberikan oleh Ustadz saya, Ustadz Nur Sasmito, ketika saya mau berangkat di Belkali. Minimal banget harus tidur, minimal banget sehari itu 4 jam tidur teman-teman. Jangan sampai kurang. Kalau kurang dari itu nanti tubuh kita bisa rentan drop gitu loh. Jadi harus lebih dari 4 jam atau minimal banget 4 jam. Nah, kalau saya kemarin itu tidur itu sekitar jam 10, jam 11 itu udah tidur, kemudian bangun jam 3 gitu, jadi sekitar 4 sampai 5 jam gitulah. Jadi itu udah waktu yang cukup gitu teman-teman. Jadi itu ya, istirahat yang cukup. Kemudian tips yang keempat itu adalah stok vitamin gitu. Jadi jangan lupa bawa banyak vitamin lah, vitamin C atau multivitamin. Nah, kalau kemarin saya bawa vitamin C yang tablet gitu, tablet hisap, bisa banyak sih merek-merek vitamin C, ada Vitamin, VC, banyak lah, atau multivitamin kayak Imbus. Saya bawa kayak gitu dan tiap hari saya konsumsi teman-teman. Jadi itu juga untuk menjaga ketahanan tubuh kita, jadi banyak konsumsi vitamin C ataupun multivitamin yang lain gitu teman-teman. Tapi intinya banyakin vitamin. Dan di sana juga kalau pas waktu makan teman-teman, kita harus menjaga stamina kita juga. Jadi nggak usah pilih-pilih makanan, tapi apa yang ada kita makan aja teman-teman. Kemudian tips yang kelima nih, yang kelima adalah sedia obat pribadi, jangan sampai lupa, terutama paracetamol. Jadi obat penurun panas itu harus kita bawa dan kita stok gitulah. Nah, tips dari saya nih, kalau sedikit aja ngerasa nggak enak badan, itu langsung di paracetamol teman-teman. Minum paracetamol biar nanti reda. Kayak kemarin saya juga sempat tuh udah ngerasa nafas itu mulai hangat gitu kan, terus sedikit pusing, sedikit ya, ini hanya kerasa sedikit pusing. Langsung saya minum paracetamol teman-teman. Terus kemudian malamnya bisa tidur, bangun, alhamdulillah udah fit lagi. Jadi jangan nunggu sampai drop gitu. Kalau udah kerasa pusing dikit aja atau kerasa suhu tubuh tuh mulai naik, kan kerasa kita ya agak mulai gak enak nih. Nah, jangan sampai jeglek gitu, jangan sampai drop. Tapi ketika udah mulai kerasa gak enak badan, langsung minum paracetamol teman-teman. Itu tips yang kelima. Nah, itu dia tips-tips yang bisa saya berikan menurut pengalaman yang saya lakukan teman-teman. Jadi itu tadi, biasakan olahraga yang pertama, kemudian yang kedua adalah, apa yang kedua tadi? Bawa jaket yang tebal, bawa jaket hangat. Kemudian yang ketiga, istirahat yang cukup. Keempat, banyakin konsumsi vitamin. Dan yang kelima, stok paracetamol teman-teman. Dan ini tips terakhir, tips tambahan ya. Tips yang keenam adalah tips tambahan lagi adalah selalu husnuzon kepada Allah teman-teman. Jadi ini penting banget, kita selama ibadah, selama di jalan, selama persiapan berangkat hingga pulang lagi, itu kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah teman-teman. Apapun yang terjadi gitu loh.
Karena nanti ketika beribadah pun akan banyak sekali cobaan-cobaan yang mungkin nanti akan menanti kita. Jadi kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah gitu teman-teman. Misalnya nanti di sana kok dapat makanan yang mungkin berbeda dengan makanan yang di Indonesia, itu juga kita harus berhusnuzan kalau ini makanan yang enak gitu, biar nanti insya Allah Allah akan memberikan kenikmatan pada kita. Kemudian kalau misalnya jarak dari penginapan ke masjid jauh, kita juga harus berhusnuzon kalau di situ Allah mau mengangkat derajat kita dan mau menghapus langkah kita di setiap langkah yang kita jalani. Dan banyak lagi lah kalau diberikan cobaan-cobaan, kita harus selalu berhusnuzon pada Allah dan berpikir positif kalau kita akan sehat selama proses beribadah hingga pulang lagi ke tanah air. Seperti itu teman-teman. Dan mohon doanya juga, insya Allah di akhir Ramadan nanti teman-teman saya juga ada yang mau berangkat lewat bersama dengan Ustadz saya juga. Nah itu juga mau berangkat, insya Allah bisa iktikaf di sana teman-teman saya. Doakan semoga lancar dan bisa sehat juga balik ke tanah air. Saya juga mengucapkan fi amanillah kepada teman-teman saya yang mau berangkat besok. Semoga di waktu yang akan datang saya juga bisa kembali lagi ke tanah suci untuk beribadah di sana. Karena memang ketika bisa beribadah di sana adalah hal yang sangat dirindukan dan diimpikan oleh setiap umat muslim di seluruh dunia. Semoga insya Allah teman-teman yang menonton ini juga diberi kemudahan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk bisa beribadah di sana. Amin. Baik, sekian teman-teman yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.